malam hari ini Bapa, kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami sudah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan pada malam hari ini boleh menjadi perbendaharaan di dalam rumah Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau pakai Tuhan kaum mudamu ini Tuhan sebagai songwriter singer Tuhan, bahkan pemain musik Tuhan untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Pakai lebih hari lebih heran Bapa. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan kau urapi kami Tuhan, ajari kami Tuhan untuk melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Dia sanggup menolong kita, maka kita tidak perlu takut akan hidup ini, ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau Tuhan yang mati tidak bisa menjawab doa-doa kita, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang selalu mengerti setiap keberadaan kita, yang selalu tahu apa yang menjadi pergumulan kita dalam hidup ini, ya. Oleh sebab itu pada kesempatan malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya akan memberi tema di sini adalah keteguhan hati dan iman yang tak tergoyahkan di dalam Yesus. Ya saudara-saudara, iman yang tak tergoyahkan kita sering kali mendengar dalam kitab suci, ya. Kita sering siapa tokoh yang kita katakan bahwa dia memiliki keteguhan hati. Dari sekolah minggu pasti kita sudah tahu, ya. Siapa? Daniel, ya. Itu Abraham itu bapak orang yang beriman, tetapi yang memiliki keteguhan hati, ya. Di situ Sadrak, Mesak dan Abednego, meskipun di tengah ancaman dia akan dibakar, tapi dia memiliki keyakinan bahwa meskipun itu terjadi, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, ya. Demikian juga Daniel, dia dilarang harus berdoa, dia larang untuk mendekat berdoa kepada Tuhan, ya. Dia harus berdoa kepada rajanya, tetapi dia memiliki keyakinan bahwa kalau dia berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membela, ya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara sekalian, ya. Dan dalam kehidupan kita sebagai dasar dari iman percaya kita bukan yang lain, tetapi hanya Yesuslah dasar satu-satunya yang memberikan kita pengharapan, yang memberikan kita pertolongan. Meskipun, ya, kita sadar bahwa hidup ini tidak sedikit tantangan demi tantangan, ya. Seolah-olah tantangan satu belum selesai, tantangan lain datang lagi, ya. Tantangan yang satu belum kita dapatkan kemenangan, tapi tantangan yang lain datang lagi. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan bahwa ini jelas itu, ya. Di sini katakan tidak ada karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus, ya saudara-saudara, ya. Di sini dikatakan bahwa tidak ada dasar lain yang bisa di situ memberikan kita kekuatan, yang di situ memberikan kita kemenangan, ya, lewat tantangan kehidupan ini. Tadi waktu datang pertama saya ketemu dengan Naomi, kangen sekali saya, ya, karena Naomi sangat lama sekali tidak pernah ketemu sudah besar dan cantik, ya. Saudara, saya bilang kamu kok lama tidak pernah ketemu, di mana gitu, ya. Dia bilang sekarang saya pindah di Wonorejo, ya, Wonorejo Gang 1. Dan saya bilang loh kenapa kok pindah di sana? Karena ya itulah namanya pergumulan, ya. Rumah itu adalah rumah keluarga, ya, dari orang tuanya, dari omanya dulu, tapi sudah dibagi dengan keluarga, jadi keluarga dari papanya. Tapi bukan itu aja, saya tahu dengar dari yang lain-lainnya ada tuduhan-tuduhan begini dan begini. Itu adalah satu ujian, saudara-saudara. Tetapi kalau kita berdasar dalam hidup ini adalah Tuhan, meskipun mungkin tantangan, perkataan, ejaan, mungkin fitnah dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau kita memandang Tuhan, kita akan dikuatkan kembali.
Oleh sebab itu, jangan pandang kepada orang lain, pandang saja Yesus. Jangan pandang kekurangan orang lain, pandang saja Yesus. Karena kita percaya di saat kita memandang Tuhan, ya, di saat kita memandang Tuhan, kita tidak akan lemah. Tetapi di saat kita memandang kekurangan, kesalahan, kelalaian orang lain, terus itu disama-samakan dengan diri kita, gitu ya. Pandang, oh pendetanya sopo, oh orang ini siapa, oh teman ini sopo, oh tidak enak di sini nih, karena di sini nih, apa itu kurang seperti yang lainnya, terus kita pindah di sana, ya, pindah di sana. Tapi di sana nanti lihat kekurangan orang lain, pindah lagi, gitu ya, pindah lagi. Kita tidak akan pernah bertumbuh dalam iman kita, ya, seperti pohon, ya. Kalau pohon itu ditanam di satu tempat, ya, belum bertumbuh, sudah mulai mungkin akarnya sedikit-sedikit gitu ya. Biasanya kalau pohon itu tumbuhnya nggak langsung daun, akarnya dulu ya, akarnya masih sedikit gitu ya. Tahu-tahu, waduh, kok nggak enak ya, saya tak pindah. Ini pasti akarnya pasti akan akan jadi rusak, nggak akan bertumbuh dan tidak akan bertumbuh buah, tidak bertumbuh daun, apalagi buah. Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa dasar iman percaya kita kepada Tuhan hanyalah Tuhan Yesus saja. Bukan orang sekitar kita, bukan pendeta, bukan orang teman kita, bukan saudara-saudara. Tapi dasar percaya kita hanya kepada Tuhan. Jadi jangan memandang kekurangan orang lain, ya. Kalau saya di Kupang Kerajaan itu ada satu orang yang selalu, oh ini kok begini ya, ini kok begini. Jadi orang bilang nyinyir gitu ya. Nyinyir, orang mulut nyinyir itu dan tidak tergoyahkan meskipun apapun yang terjadi, masalah, pergumulan, tantangan dalam hidup ini tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Di dalam Matius 7 ayat 24 dan 25, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, saudara-saudara, kalau kita dengar firman Tuhan cuma sekedar dengar dan lewat begitu saja, maka firman Tuhan itu tidak akan pernah bertumbuh dalam kehidupan kita. Saat masalah sedikit ada dalam kehidupan kita, kita sudah goyah dan jatuh. Seperti apa? Kita di sekolah minggu seringkali diajarkan ya, ada bangunan yang dibangun di atas rumput, ada yang dibangun di atas pasir, ada yang dibangun di atas batu. Mana yang kuat? Batu. Yang di atas batu, ya pastinya. Kalau di atas batu itu, ya saudara-saudara, saya ini pengalaman ya pembangunan gereja ya di Kupang Raja dulu. Jangan seperti bangunan rumah yang dibangun di atas pasir, ya, atau di atas rumput yang begitu masalah jatuh, robohlah rumah itu. Tetapi ya saya lihat di Kupang Raja kemarin itu waktu pembangunan kan memang dari pertama ya, dari awal pembangunan dan cukup banyak biayanya karena harus digali agak dalam-dalam terus dikasih cakar ayam ya, dikasih jadi pondasinya itu dikasih cakar ayam itu kanan kiri besi-besi yang dia pas dia bangun sampai bangun pun bisa dibangun tingkat saudara-saudara. Karena apa? Pondasinya kuat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, kalau pondasi iman kita kuat, meskipun apapun yang terjadi, mungkin goncangan seperti angin ya tadi saya ceritakan bahwa rumah itu begitu kena hujan, kena angin roboh. Jangan iman kita seperti itu, nah, goncangan, masalah, angin ribut, terus jatuh, saudara-saudara. Tetapi biarlah pada kesempatan sore hari ini kita percaya bahwa iman kita tidak tergoyahkan, meskipun apapun yang terjadi. Dan yang pasti kita harus memiliki keteguhan hati, ya, teguh hati kita. Kalau iman kita sudah percaya, tapi hati kita tidak teguh, ya. Sedikit sudah rasanya kayak apa gitu ya. Di sini dikatakan bahwa keteguhan hati datang dari pengharapan di dalam Kristus. Ya, saudara-saudara, kalau kita memiliki iman tapi kita tidak memiliki keteguhan hati, tetap percaya Tuhan apapun yang terjadi. Ya seperti saya selalu terinspirasi dengan Lunardi ya. Waktu kemarin itu ya ada omongan-omongan yang gak enak kamu di situ, enak di sini loh, di sini ya. Saya di
ini ada orang Kupang Kerajaan satu ini ya, jangan sampai di sana ini ya saudara-saudara ya. Tapi anak ada yang enak loh di sana, dapat beras, dapat ini, nanti kamu dapat sembako, ya kamu dapat makan di sana gitu ya. Akhirnya banyak yang ditarik. Dulu di Kupang Kerajaan saudara-saudara, kalau ibadah itu ya banyak ya, sekitar 50 ada ya, tapi ada yang menarik ya. Di sana loh kamu dapat sembako, dapat apa itu namanya, kalau ibadah dapat makan. Akhirnya ketarik, apa gunanya Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa Tuhan itu kurang memberkati kita? Apa kita kurang makan? Ya saudara, enggak. Saudara, Allah yang kita sembah itu kaya. Kalau cuma makanan itu soal yang kecil, tetapi kekeluargaan, kesatuan di dalam Tuhan itu luar biasa. Jadi sebab itu saudara-saudara, kita ini di dalam Tuhan adalah saudara-saudara. Jadi kalau ada saudara yang merasa susah, sebaiknya kita juga harus berdoa, bukan malah mensyukuri saudara-saudara. Kita berdoa supaya apa saudara-saudara? Mereka dikuatkan, saudara kita dikuatkan, dipersatukan ya saudara-saudara. Oleh sebab itu di sini dikatakan kita harus memiliki keteguhan hati di dalam Tuhan ya, di dalam Kristus. Dalam Ibrani 10:23 di sini dikatakan, Ibrani 10:23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita ya, sebab Ia yang menjanjikan setia ya saudara-saudara. Allah yang kita sembah, Tuhan kita itu setia ya. Kalau manusia tidak setia, tapi Tuhan itu setia ya saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang maha setia. Jadi jangan kita dengan masalah terus tergoyahkan ya saudara-saudara ya. Wih, rasanya kok seperti ini ya, rasanya kok gak mampu ya gitu ya. Kadang-kadang saya seringkali yang namanya saudara ini ya saudara ya, saya dengan kakak-kakak saya itu kadang-kadang juga dan 10 hari mengalami kepenuhan Roh Kudus dan semua kita rindu ya. Kalau tahun kemarin ya saudara-saudara ya, tahun kemarin itu saya senang sekali, dan saya rindu juga tahun ini ya, yang rindu untuk mengalami rawatan Tuhan dengan kepenuhan Roh Kudus semakin banyak lagi. Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bukan semakin baik, semakin jahat. Bukan semakin enak, tapi semakin susah ya. Saudara-saudara, kalau kita dulu jalan-jalan ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita dulu jalan di mall misalnya ya, banyak mall-mall buka semua ya. Kalau dulu mungkin kalau kita suka di Pasar Atom, siapa yang suka di Pasar Atom? Dulu Pasar Atom itu rame pembelinya rame, tokonya pun rame. Sekarang sudah tinggal dikit-dikit ya. Dulu di JMP ya, kalau datang, tokonya itu semua rame jalannya. Tapi sekarang sampai tutup. Itu membuktikan apa? Susah hari-hari ini. Bukan zamannya semakin bagus, tapi semakin susah. Oleh sebab itu dikatakan bahwa biarlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan ya. Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, dan iman yang tidak tergoyahkan datangnya melalui cobaan ya saudara-saudara. Kalau kita tidak pernah dicobai ya, saudara-saudara merasa nyaman ya, merasa kayak hidup ini enak-enak saja, mau makan bisa makan ya, badanku sehat, kepingin apa bisa, mau jalan-jalan bisa ya, rasanya tidak ada masalah, anakku baik-baik saja ya, keluargaku baik-baik saja, rumah tanggaku baik-baik saja, aman-aman saja ya saudara-saudara. Tapi saat kita mengalami percobaan dalam hidup ini, itulah bentuk dari kuasa Tuhan yang menguji iman kita, sampai seberapa lama kita masih bertahan dalam iman kita kepada Tuhan ya. Jadi jangan katakan bahwa di saat kita mengalami cobaan itu Tuhan tidak sayang sama kita. Bukan saudara-saudara. Tuhan mengizinkan ya saudara-saudara, mengizinkan masalah ada dalam kehidupan kita, bukan karena Tuhan yang tidak sayang, tetapi karena Tuhan mau supaya iman kita ini bertumbuh ya, supaya cinta kita semakin bertumbuh. Istilahnya ya, kita mau berbuat untuk Tuhan gitu ya, berbuat, misalnya kita sudah baik-baik saja ya, tidak ada masalah, tapi kita ingin berbuat kepada Tuhan misalnya, terus ternyata duitku kayak sama ini, nanti tak korban, ini ujian ya, kira-kira
aku cukup enggak? Gitu ya, aku cukup enggak? Ternyata, wah, tak hitung-hitung enggak cukup, wis nanti aja. Itu ujian Bapak Ibu Saudara, ujian. Tapi di saat kita mau berbuat untuk Tuhan, di saat kita untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan, janji Tuhan itu pasti, saudara-saudara ya. Diberkatilah orang yang senantiasa memberkati Tuhan. Diberkatilah orang yang senantiasa menabur buat Tuhan, menabur buat sesama. Ya, kadang-kala kita begini, ada lihat orang kesusahan ya, ada yang ngomong begini. Ada saya punya tante gini, saya lu pergi ke reuni gitu ya. Nah, sudah dapat uang 100 ya, jadi tinggal bayar 200. Ngomong lagi sama saya, tante, saya mampu nih loh bayar cuma 100. Padahal dia tuh kerja ya, terus terang aja kerja. Saya mampunya lu cuma 100, tante bayar aku 100 sih ya. Kalau tante bayari biar aku sing ikut, gitu ya. Terus saya bilang, oh Tuhan Yesus tolong sampai seperti itu untuk korban diri sendiri, ya. Kita kalau retreat itu ya saudara-saudara, di situ kita sudah dapat makan jasmani, kita dapat makan berapa kali? 7 kali, ya 7 kali. Tapi pengalaman yang lalu bukan cuma 7 kali, karena saya masak macam-macam dan selalu ada tambahannya gitu ya. Jadi bukan cuma 7 kali tapi sudah banyak ya, saudara-saudara. Tapi ada yang masih ngomong gitu, ini kan tante bayarnya 300 gitu ya, saya dikena kaum wanita 100 gitu ya. Terus ini masih ada 200, tante bayar apa 100 ya 2 orang. Aku nanti tak ikut daripada nanti gak sing ikut kurang gitu ya. Aduh, saya bilang Tuhan, ini loh berkorban untuk Tuhan, saudara. Masa Tuhan yang kita sembah, yang kita layani itu miskin ya saudara-saudara? Tuhan itu kaya saudara-saudara, betul. Saya tuh akui saudara-saudara ya, Tuhan yang saya sembah, yang kita sembah sama-sama itu kaya. Bukan sebatas kebutuhan kita, tetapi Tuhan di luar pikiran kita. Yang Tuhan katakan, Tuhan menyediakan apa yang kita perlu di luar pikiran kita. Kadang-kala belum kita pikirkan itu loh Tuhan kasih. Masa kita tidak percaya, saudara-saudara? Di sini katakan bahwa dalam 1 Petrus iman yang teguh adalah iman yang diuji dengan, ya ini saya tadi katakan ya, kita ini cobaan. Kalau pergi retreat terus dengan dana keluar, masa itu berat buat kita? Enggak ya saudara-saudara. Mampu. Tuhan itu kaya. Di sini dikatakan bahwa Yakobus 1 ayat 2 dan 3, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, soalnya kita nggak punya duit mungkin ya. Aduh, kayak apa ya? Ini bukan ujian biasa loh, bukan ujian yang luar biasa, tapi ujian biasa. Retreat ini, waduh aku nggak punya duit, 200.000 nggak punya duit. Tapi percaya, Tuhan siapkan. Percaya Bapak Ibu? Percaya ya, percaya Tuhan siapkan. Jadi jangan, ini panitia sudah saat ini iman kita jangan goyah ya. Iman kita selalu melekat pada Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup ya saudara-saudara. Ya, dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan, maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu ya. Kemurnian imanmu yang akan mendatangkan apa? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya ya. Jadi kalau kita diuji saat ini, mungkin diuji dengan masalah-masalah, sebetulnya bukan Tuhan tidak sayang sama kita saudara-saudara. Bukan Tuhan melalaikan kita, bukan saudara-saudara. Tetapi dengan ujian itu Tuhan mau supaya kita mengerti rencana Tuhan, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Dia sanggup melepaskan kita dari masalah-masalah yang ada. Ya saudara-saudara, saya sering katakan, Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tahu kemampuan saya. Ya, Tuhan tahu dan Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Itu selalu saya doakan saudara saya. Saya berdoa, Tuhan jangan mempermalukan saya dengan masalah-masalah yang seolah-olah ya saya nggak mampu. Tapi saya percaya Tuhan kaya, Tuhan mampu, Tuhan pasti buka jalan. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Kemenangan bagi mereka yang bertahan di dalam iman. Hal yang keempat,
Ya, setelah kita bertahan dalam persoalan, bertahan dalam hidup ini, bertahan dengan masalah-masalah yang kita hadapi, tetap kuat di dalam iman, tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Di sini katakan bahwa Tuhan memberikan kita apa? Kemenangan. Kemenangan itu yang perlu kita raih dalam hidup ini. Saudara-saudara, seberapa lama kita hidup dalam dunia ini? Seberapa lama? Ada batasnya. Manusia itu umur 70 tahun. Kalau setelah itu anugerah. Setelah 80 tahun itu adalah penderitaan. Kita alami lawatan Tuhan. Mungkin kita tidak seperti Lin Shulyong itu yang punya kaya, tapi kita dicukupkan oleh Tuhan. Itu satu kebahagiaan, saudara-saudara. Mungkin kita tidak perlu kaya-kaya seperti aku, tapi di saat kita perlu Tuhan ada, ya, mencukupkan. Itu sudah adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa di saat kita mengalami percobaan, kita menang, ya, diberikan kemenangan, diberikan orang yang bertahan di dalam iman. Katakan di dalam Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wah, sungguh luar biasa, ya saudara-saudara. Mahkota kehidupan itu yang kita cari. Kekayaan di dunia ini sebatas kita mati tidak bawa apa-apa, saudara-saudara. Kita mati itu tidak bawa apa-apa. Ada orang yang ngomong, tante, tidak kepingin beli rumah di situ loh, harganya murah. Saya tidak kepingin rumah lagi. Saya bilang, katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis, dan aku telah memelihara iman. Ya, saudara-saudara, itu adalah hal yang kita cari dalam hidup. Harta sementara, kedudukan sementara, ya, kecantikan sementara, kegantengan sementara, ya. Saudara-saudara, mungkin mudanya kan cantik, mudanya kan, tetapi tuanya tetap sama, ya saudara-saudara, tidak akan cantik lagi. Mungkin garis-garisnya masih kelihatan, tapi tetap jelek, ya saudara-saudara. Itu sementara, itu membuktikan bahwa kehidupan kita ini sementara. Ya saudara-saudara, dulu Pak Joni itu masih mudanya, waduh, fotonya ganteng ya, tapi tua ya tetap ya kurang gitu ya. Jadi itulah membuktikan bahwa manusia, keadaan dunia itu semua sementara. Oleh sebab itu dalam sementara itu jangan kita terus gandoli, saudara-saudara, gandoli dunia ini, gandol kepada Tuhan, gandol Gusti, gandol Gusti. Selamanya kita gandol Gusti, dan kita percaya. Di pujian dikatakan, kalau kita selalu gandol Gusti, masalah apapun semua beres saja, bereskan kabeh, karena Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak. Iman yang meneguhkan hati. Kami tetap beriman, kami tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin pertolongan Tuhan belum nyata dalam kami. Kami percaya Engkau selalu menolong. Bersyukur kami merasa bangga punya Tuhan. Oh.
Berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Oh berkali-kali menolong Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Engkau menolong kami. Ya berkali-kali Kau menolong. Ya berkali-kali Kau kuatkan. Dalam benar gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, haleluya. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus. Sekali lagi dalam lembah gelap, sama dapat Ibu puji, dulu di bawah di depan. Engkau ada. Firman Bapa, biarlah firman Bapa benar-benar menghargai dan berpengaruh dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau berkati hamba-Mu yang telah mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau berkati Ibu Gembala, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Bapa. Biarlah Engkau berikan kekuatan kesehatannya Bapa untuk jalan melakukan kami tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau sudah lagi anak kami memberikan persembahan Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Terima kasih untuk memperlebar kerajaan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkati juga para pelayan-pelayan ya Bapa yang telah ambil bagian pada pelayanan pada rumah kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya yang disuruh doa pengaruh kami yang kami kuasai dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Untuk pengumuman selanjutnya pujian penyembahan kami semuanya berbau harum kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas pada malam hari ini. Memberkati song leader, singer, pemain musik, menerima tamu, kolektan,
semua yang bertugas Tuhan, Engkau juga turut campur tangan memberkati dalam keseharian, dalam setiap kebutuhan, dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Biarlah Engkau Allah yang mampu memberikan jalan keluar yang terbaik, Engkau Allah yang mampu membukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan, supaya nyata penyertaan dalam setiap kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Terutama kami juga bersatu hati berdoa untuk Ibu Gembala yang juga sudah menjadi alat bagi penabur dan benih firman-Mu ya Tuhan. Semakin Kau memberkati Ibu Gembala dengan pemulihan, dengan kekuatan, dengan kesehatan Tuhan, terutama bekas jatuh baik di sekitar tangan dan kaki serta di kepalanya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan, supaya setiap hari kesehari Tuhan semakin nyata penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan Ibu Gembala kami, dengan kekuatan kesembuhan yang dari Engkau saja Tuhan. Memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, memberkati dengan sukacita, damai sejahtera mewarnai hari kehidupan Ibu Gembala. Memberkati juga Bapak Gembala dalam setiap pelayanan yang juga Dia jalankan Tuhan, terutama sehari-hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Gembala kami. Biarlah Engkau juga memulihkan Bapak Gembala kami dari segala sakit penyakit yang sedang dideritanya Tuhan, khususnya untuk batuk yang sudah beberapa minggu ini dideritanya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang mampu memulihkan, berikan pemulihan demi pemulihan, berikan kesehatan demi kesehatan Tuhan, supaya Bapak Gembala kami dan memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk melakukan setiap pelayanan yang Kau percayakan baginya Tuhan, guna kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, pelayanan tempat ini baik di GBTI Nafiri Allah dan GBTI Sangkakalan Kau memberkati setiap wadah, setiap pelayanan, doa dan juga ibadah-ibadah raya maupun tengah minggu. Engkau juga memberkati semuanya Tuhan. Rencana-rencana ke depan semuanya berhasil. Panitia yang bekerja di dalamnya, Saudara Philip sebagai ketua, Engkau juga campur tangan memberkati dari jajaran panitia inti, acara, akomodasi, transportasi, dan sampai konsumsi dan serta bagian-bagian lain. Engkau juga turut campur tangan memberkati supaya retret ini Tuhan, Engkau memberikan retret ini banyak jiwa-jiwa yang rindu untuk sama-sama hadir tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, terutama juga ikut dalam retret ini Tuhan, supaya retret ini menjadi sebuah retret acara yang berdampak semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan, kami yang bekerja, kami yang berwirausaha, anak-anak kami yang bersekolah, yang berkuliah ataupun sedang mencari pekerjaan hari-hari ini Tuhan, biarlah Engkau juga turut campur tangan memberkati semuanya. Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dalam setiap permasalahan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang setia, yang mampu membukakan pintu-pintu solusi Tuhan. Engkau Allah yang mampu memberkati kami dengan berkat-berkat yang melimpah, serta Engkau Allah juga yang mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami juga akan kembali ke rumah masing-masing, baik kami yang berjalan kaki ataupun kami yang berkendaraan. Kau dimakan kami dengan selamat, penuh sukacita di dalam penyertaan nama-Mu saja Tuhan, dan sepanjang malam ini kami ada dalam perlindungan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, sedang cepat kita akan pulang. Karena ini ibadah, angkat kedua tanganmu, arahkan di hadapan hadirat Tuhan. Sambil kita akan terima berkat, kasih karunia anugerah daripada Allah Bapa, perhatian, keselamatan, kekuatan, kesehatan, bahkan cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, dan terus menyertai kami sekalian dalam setiap langkah-langkah hidup kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus kembali, dan kami pulang dengan sukacita Tuhan, kami pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, you